Halo semuanya, selamat datang di Gustra Vlog. Kenalin, nama gua Riza. Dan gua Fahmi. Kalau gue sih baru pertama kali kenal futsal pas SMP. Karena dulunya pas SD, dulunya di lapangan sepak bola, lapangan rumput. Nah semenjak SMP, mulailah ke futsal tuh, mengenal futsal, ikut turnamen antar sekolah. Terus ikut-ikut kayak liga-liga antar klub gitu. Jadi akademi jadi kayak punya leluasa lah. Sama sih kalau gue juga dari SMP, karena waktu SD belum terlalu begitu terkenal futsal dan belum banyak peminatnya. Tapi pas SMA tuh baru gue serius banget ke futsal. Di SMA itu hampir latihan setiap hari. Dari sisi positifnya sih kayak sehat gitu ya, olahraga. Terus kayak mungkin hobi juga, punya temen di mana-mana sih gitu. Kalau suka futsal itu banyak perkenalan kayak di daerah-daerah mana gitu, jadi banyak teman gitu. Kalau gue ya nggak tahu aja itu hobi, karena dulunya sepak bola. Dan di sepak bola itu gue nggak terlalu ngejar banget, tapi kalau di futsal kayaknya seru aja gitu, dapet temennya lebih gampang. Dan banyak event Sabtu Minggu, lebih banyak juga sih. Lapangannya juga mudah dicari, kita udah banyak. Kalau nggak enaknya apa ya? Kalau enaknya ya punya teman banyak. Kalau nggak enaknya ya Kalau nggak ada job. Kalau sepi ya. Kalau kosong. Job itu maksudnya itu panggilan nih dari orang lain atau dari bos lain buat ngajak turnamen. Nah di turnamen itu kita beda-beda orang ya. Ada yang satu pertandingan dibayar dengan sekian. Bahkan kalau sampai juara bisa dapat bonus. Dapat job itu kayak gimana ya? Kayak Sabtu Minggu tuh nggak kosong lah ya. Ada turnamen. Terus dari turnamen itu juga maksudnya kayak pasti kalau juara pasti dapat uang atau dapat bonus gitu dari bosnya. Terus ya nyari jam terbang juga sih, nyari jam terbang. Karena gimana ya? Futsal itu karena butuh mental ya, karena kalau lu sering latihan biasa doang, main biasa doang, itu sama aja bohong. Kayak benar-benar kayak ya udahlah, lu nggak bakal meningkat main futsal lu. Jadi kalau lu tarkam Sabtu Minggu itu kan lu bisa bikin ada kemajuan lah ya. Kayak contohnya kayak gini, kita tarkam, terus orang lain ngelihat kita tuh atau bos lain ngelihat kita, nanti next event kita dipanggil sama dia. Untungnya begitu juga sih, dan punya lebih banyak teman yang tadinya jadi lawan bisa jadi satu tim. Pengalaman yang paling mengesankan itu pas mewakilin Banten sih ya, mewakilin Banten di Kalimantan. Itu Linus Banten. Jadi bener-bener kayak wah gue paling muda di situ ya. Yang lain tuh udah pada senior gue semua deh. Kayak udah kuliah, udah kerja. Nah gue masih sekolah gitu, masih muda. Nah gue itu bener-bener kayak dikasih kepercayaan sama pelatih gue. Gue harus kayak bener-bener buktiin lah kalau itu gue bisa, kalau gitu bener-bener jago lah gitu. Kalau pengalaman gue ya dari yang mulai sekolah dulu ya. Dari belum jadi pemain apa-apa, dari antar sekolah itu kita bisa dikenal. Nah pas lulus jadi kita dikenal banyak orang. Nah pas tahun kapan 2017 akademi gua itu friendly match lawan klub pro Indonesia, dan bangga banget bisa ketemu pemain internasional juga di situ dan pemain pro lainnya. Kalau menurut gue sih ya enggak sih ya, karena nggak diukur kayak tinggi badan lu harus atau pendek badan lu. Yang penting mah lu bisa, lu tahu cara dasarnya kayak passing lah, shooting lah, gocek lah, itu ya udah termasuk udah bisa main futsal sih. Teknik dasar yang penting. Dasar. Sebenarnya futsal itu gimana sih, latihannya itu aja terbiasa. Cuman kalau buat skill lain itu improvisasi diri sendiri aja, latihan diri sendiri. Tinggi gue itu 169 lah ya, tapi nggak tahu sekarang sih kayaknya 170 kayaknya, belum mengukur juga ya.
Kalau dari gua tinggi gua sekitar 170-an dah. 170. Berarti gua 168 lah, 169 kayaknya. Salah berarti. Ya kalau gue sih gimana ya? Kalau masalah cewek itu kayak nggak harus bisa futsal sih. Nggak harus bisa futsal, nggak harus yang anak-anak futsal gitu, anak bola lah. Yang penting mah tipe gue nih. Bukannya gimana ya? Ya walaupun Jakli pasti memilih lah ya. Sejak kan pasti memilih. Iya. Pasti maunya yang cakep. Jangan bohong lu, pasti lu milih-milih. Nggak usah bullshit, oke? Milihnya yang cakep aja lu. Pokoknya tuh ya. Cari yang mau dulu. Pokoknya yang berkerudung cakep, nggak berkerudung cakep gitu ya. Pokoknya pakai kerudung cakep, nggak pakai kerudung cakep. Ya, pokoknya seagama lah, seagama. Yang satu mau dulu sama kita. Kalau nggak mau susah juga ya. Iya. Benar. Kalau lu nih, ya itu udah sama, pokoknya sama. Nggak milih juga, yang penting mah. nggak muluk-muluk lah ya. Mau dulu, yang penting mau dulu. Urusan ngatur strategi mah itu terakhir, yang penting Iya. mau dulu ya. Tapi mohon maaf, udah punya. Oh iya, si jomblo nih. Kalau dari gua sih yang kayak tengil gitu, belum apa-apa. Udah omongannya tinggi, ini itu, terus belum main juga. Udah minta banyak banget lah. Belum dapat gelar apa juga, juara, tapi udah minta banyak lebih. Kalau gue sih ya gimana ya, kayak bocah-bocah baru kemarin gitu ya, bocah-bocah Iya. SMP, SMA yang kayak tengil banget gitu, kayak Kayak tahu kalau Udah itu lawannya senior. sok-sokan kayak ngajakin main gede lah, Iya. terus udah tengil lah, gaya-gayaan main soal lah, pokoknya itulah udah bener-bener paling males. Apalagi nggak kenal orang terus ketemu ngelawan, padahal itu senior. SMA sih ya, ketemu dari SMA, Iya. SMA kayak sparring futsal gitu. Ketemu jadi lawan dulu Jadi kayaknya. lawan ya. Jadi Terus lawan waktu sparring. itu jadi satu tim juga sempat, akhirnya Jadi tim jadi main bareng main terus bareng sih. terus Gitu. sampai sekarang. Pernah selek nggak sih? Oh, kalau seleksi Seleksi. pernah sih bang. Pernah. Wah, kita kan sebagai junior bang ya, sebagai nggak usah bang. Kalau sparring ketemu tapi beda tim. Kalau gue sih sebagai junior kayak gimana ya? Nah, kalau ketemu senior tuh mikir aja bang, kayak kalau kita misalnya senior kita mainnya galak nih, kasar nih, kita sebagai junior kayak mengalah aja bang. Karena Iya. kalau misalnya kita lawan terus, maksudnya Senior. bukannya takut ya, misalnya kalau kita lawan terus yang ada nggak ada habisnya bang. makin jadi senior. Karena makin maksudnya karena soal si satu daerah pasti bakal besoknya ketemu lagi, jadi nggak bakal kelar kalau emang ada yang mau ngalah. Jadi gue sebagai junior ya ngalah lah, walaupun dihantem-hantem lah ya. Hobi apa ya? renang apa golep. Golep kali ya, biar kalian dikit ya. Iya, olahraga mahal. Golep kayaknya, soalnya mahal sih itu hobinya. Iya, mahal banget itu. Iya. Kalau gue sih ada aja ya kayak bilang dia so jago lah, mainnya tengil lah. Padahal dalam diri gue kayak apaan sih, padahal gue main biasa aja, padahal gue mainnya nggak tengil. Tapi ada aja orang pemikirannya kayak ini orang mainnya tengil banget, ini sobat jago. Iya, kayak iya, gitu. ada. Kayak gitu, jadi kayak ya udah kalau gue sih ya udah cukup tahu aja, cuek gitu. Begitu diremehin sama orang yang gak kenal sama kita tuh, pernah bilang tuh temen lu lemes amat sih. Kata gua nggak tahu itu kali ya, orang mah jangan lihatnya sekali doang, lihatnya berkali-kali. Karena main futsal tuh nggak sekali dua kali, kayak sekali lu pasti nggak selalu siap Iya. setiap hari bagus gitu. Pasti Pasti lu ada ada kadang main jeleknya. Nggak mungkin setiap hari seminggu lu main bagus terus nih, kagak, nggak mungkin. Pasti lu ada kan lu pasti kayak capek, kayak main futsal lu pasti kan lu stamina makin turun gitu. Iya. Gitu sih. Kalau menurut gue sih yang penting mah ya dasar aja dulu ya, kayak passing tuh. Kalau lu passing lu udah Passing bagus, yang penting. udah pas, udah kenceng lah ya. Udah sih, kalau masalah gocek sih itu individu lah ya, individu. Iya. Tergantung diri lu sendiri. Kalau utama kan kalau pusat tuh kayak dari passing. Yang terpenting latihan passing. Iya. Jangan pernah bosen buat latihan itu di rumah, teknik dasar lah yang penting latihan. Walaupun tuh cuma sekedar passing ya, tapi itu benar-benar penting sih di futsal. Karena kalau emang lu passing lu pelan,
bakalan kepotong lawan. Iya. Yang terpenting itu ketenangan dalam menguasai bola dan bisa ngebaca permainan lawan, ngebaca permainan lah. Mental harus dilatih terus. Kan dulu itu gua punya asma, gue latihan setiap hari, efeknya ke kesehatan kita itu kayak nggak kerasa, itu sakit hampir nggak pernah. Dan asma gue sampai sekarang nih udah hilang lah asma, efeknya ke kesehatan bagus banget. Terus juga sama itu, kita punya banyak temen di luar kota, daerah lain, karena kita kalau turnamen di daerah lain bisa dikenal, bisa punya kontaknya dan punya banyak keluarga.